Berjumpa bersama saya Yuspita Sari dalam acara talk show dengan tema perguruan tinggi swasta terbaik di Indonesia. Saat ini sudah bergabung bersama kami Bapak Nur Hadiono selaku narasumber dari penerimaan mahasiswa dari salah satu perguruan tinggi swasta terbaik kami, yaitu Universitas Unsuria. Ya, Pak Nur Hadiono ini biasa dipanggil dengan apa nih, Pak? Pak Nur. Pak Nur ya. Baik Pak Nur, hari ini bagaimana Pak Nur kabarnya? Alhamdulillah baik. Baik Pak Nur, silakan memperkenalkan diri Bapak nih. Nur Hadiono, biasa dipanggil dengan Nur, dari kampus Universitas Dirgantara Marsikal Surya Dharma yang berlokasi ada di Halim, Jalan Protokol Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur. Tepatnya itu ada di mana Pak? Sebelah mananya Halim Pak? Jadi lokasinya berdekatan dengan Bandara Halim Perdana Kusuma, ada di Jalan Protokol Halim Perdana Kusuma, Komplek Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur. Oh, Jakarta Timur ya Pak. Jadi nggak jauh dari Halim ya Pak ya, patokannya sendiri Halim. Baik, di era globalisasi ini ya Pak Nur, saya sendiri merasakan ketika saya ingin kuliah tapi saya ingin kerja itu kan sangat kerepotan nih, dari masalah waktu, dari masalah uang, biaya ya. Image-nya tuh yang ada di pikiran masyarakat kita ini mahal ya Pak, pertama. Yang kedua itu kita kehabisan waktu dengan kita bekerja saja, itu waktu kita sudah habis. Pak Nur sendiri ada solusi? Sangat bagus sekali pertanyaannya. Jadi di kampus kami di Universitas Dirgantara Marsikal Surya Dharma itu juga tersedia dengan beberapa program yang sudah kami laksanakan cukup lama, yaitu mengenai program perkuliahan karyawan. Karyawan ya Pak? Betul. Jadi perkuliahan karyawan ini waktunya sangat fleksibel. Nah, jadi bisa membantu teman-teman yang selama ini mungkin sibuk bekerja. Betul. Artinya terakomodir mengenai kegiatan belajar mengajarnya. Baik. Untuk waktunya sendiri itu dilaksanakan dari hari Senin sampai dengan Jumat, waktunya sore hari. Ya, artinya ini tidak mengganggu jam bekerja dan ya, kualitasnya juga tetap terjaga. Dan ada juga jadwal kuliah weekend yang dilaksanakan di hari Jumat dan Sabtu. Baik. Ya. Untuk jamnya atau waktunya Senin sampai dengan Jumat sore hari, mulai dari jam 6 sore sampai dengan jam 9 malam. Jam 9 malam. Untuk hari Jumat dan Sabtu, hari Jumatnya sama, artinya dari jam 6 sore sampai jam 9 malam. Untuk hari Sabtunya mulai dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Sampai jam 5 sore. Ya. Jadi solusi dari Pak Nur sendiri, selain waktu yang fleksibel ya Pak, ini bisa dilaksanakan, saya ulangi tadi Pak, dari hari Senin sampai dengan hari Jumat, itu dilakukan setelah pulang kerja berarti ya. Betul. Pak ya, dari pukul 6 sore sampai dengan pukul 9 malam. Betul. Artinya itu tidak mengganggu ya Pak, tidak mengganggu jam kerja itu sendiri. Betul. Nah, untuk kualitas pengajarnya sendiri ada bedanya atau tidak dengan reguler? Baik, untuk pengajar ataupun staf dari dosen sendiri itu diisi oleh praktisi, dan tentunya juga ada beberapa dosen yang memang sudah mempunyai jam terbang yang cukup tinggi untuk memberikan atau mengisi perkuliahannya. Sedangkan untuk kualitas sendiri itu tidak ada perbedaan dengan teman-teman yang mengambil program reguler. Kalau untuk masalah waktu sudah terjawab ya Pak ya, sudah ada solusinya. Artinya waktunya fleksibel ya Pak, tidak mengganggu jam kerja. Betul. Karena dilakukan dari hari Senin sampai dengan hari Jumat, jamnya itu dari jam 6 sore sampai dengan pukul 9 malam ya Pak. Betul. Baik. Kalau untuk masalah waktu sudah terjawab pemirsa. Tapi kalau untuk masalah biaya gimana nih Pak Nur? Ya, untuk program kami, untuk kelas karyawan ini sangat membantu sekali, dan tentunya bicara mengenai keuangan atau biaya itu cukup murah ya, dan berkualitas tentunya. Artinya kelebihan di kami karena ada sistem angsuran. Angsurannya ini jatuhnya per bulan, Bu. Per bulan. Ya, jadi teman-teman ataupun calon mahasiswa bisa mengalokasikan dananya untuk per bulan mulai dari
rekan-rekan ataupun calon mahasiswa lulusan dari SMU, SMK sederajat masuk ke S1. Atau rekan-rekan yang lulusan dari D3 ingin melanjutkan kuliah ke jenjang S1 atau strata 1. Selain itu, kami juga membuka program S2. Ya. Untuk program-program ini memang biayanya berbeda ya. Untuk S1 sendiri dengan total pembayaran 750.000 per bulan. Per bulan ya, Pak? Iya. Dan ini bisa diangsur selama masa kuliah. Berarti selama 4 tahun itu bisa diangsur ya? Betul, gitu. Dengan angsuran atau pembayaran pertama hanya 750.000, itu sudah dikategorikan atau sudah dianggap masuk sebagai mahasiswa di Universitas Dirgantara Marsikal Surya Dharma. Baik Pak Nur, 750.000 nih pemirsa. Untuk pendaftaran pertama adalah 750.000. Itu jarang sekali ya Pak Nur ya. Karena pada saat saya kuliah dulu ya Pak, ini kita bisa duduk di bangku perkuliahan itu ketika semuanya sudah hampir batu zaman saya Pak. Ini hanya 750 Bapak, 750.000 ya? Iya. Ya bisa dijelaskan Pak, kenapa bisa terjangkau seperti itu? Silakan Pak. Baik, untuk biaya ini memang sudah kita perhitungkan, kita buatkan perinciannya bisa diangsur per bulan. Jadi untuk tahap awal atau pendaftaran atau pembayaran pertama itu memang dibuatkan sistem angsuran untuk mempermudah rekan-rekan kita yang mungkin pekerja yang dinilai dengan biaya yang cukup murah akan menarik mereka untuk melanjutkan ke jenjang strata 1 atau S1. Nah, untuk biaya bisa saya jelaskan di sini ada 2 komponen biaya. Yang pertama sumbangan pengembangan. Untuk sumbangan pengembangan ini memang masing-masing jurusan berbeda jumlah ataupun totalnya biayanya. Untuk Fakultas Ekonomi ini besarnya 5.500.000 dan itu bisa diangsur selama masa kuliah. Maksimal angsurannya 46 kali angsuran. Baik. Ya, itu untuk sumbangan pengembangan. Untuk SPP atau sumbangan pendidikan per semester besar biayanya 3.300.000. 3.300.000. Dan itu pun sudah bisa dikategorikan cukup murah ya saat ini, karena di dalam biaya tersebut sudah termasuk uang ujian, praktikum sama dengan SKS. Sudah include ya? Betul, ya? sudah termasuk dalam SPP tersebut. Baik. Sekali lagi untuk SPP itu juga bisa diangsur ya, seperti halnya dengan SPB ini bisa diangsur 6 kali. 6 kali ya? Dalam satu semester. Betul. Jadi baik para pemirsa sendiri, dari segi biaya sudah ada solusinya nih. Jadi sistem pembayaran sendiri bisa diangsur. Dengan saya kasih contoh, salah satunya adalah Fakultas Ekonomi ya. Fakultas Ekonomi kalau misalkan pemirsa mau 1 kali bayar, tadi jumlahnya 5 juta ya? Iya, 5.500.000. 5.500.000. Tapi kalau mau sistemnya diangsur juga boleh. Jadi angsurannya itu ada maksimalnya 46 kali pembayaran. Jadi 1 bulannya kena berapa nih Pak Nur? 1 bulannya kisaran di angka 120.000. 120.000. Itu sangat terjangkau sendiri ya Pak Nur ya, 120.000. Dan ada komponen satu lagi Pak, SPP ya. Betul. SPP itu per bulannya per semester kita katakan ya Pak. Per semester. Per semester itu berapa Pak? Untuk SPP besar angsuran per bulannya 570. 570. Itu sangat terjangkau sekali. Jadi komponen SPP ditambahkan dengan komponen SPB tadi ya. Baik. Jadi per bulannya kena berapa Pak kalau digabungkan itu? Kalau dikalkulasi 690.000. 690.000 rupiah saja pemirsa. Jadi 690.000 rupiah ini pemirsa sudah bisa melakukan perkuliahan. Betul. Dengan strata 1, lalu akreditasinya sudah B,
dan juga lokasinya cukup terjangkau, Pak Nur ya. Betul. Baik, sangat solusi sekali ya Pak ya, bagi para pemirsa yang ingin melanjutkan ke perguruan tinggi, tapi terkendala pertama oleh masalah waktu karena bekerja, yang kedua masalah biaya. Masalah waktu sudah teratasi dan masalah biaya pun sudah teratasi ya Pak ya. Mengenai jurusan nih Pak Nur, saat ini di Unsurya sendiri, saya katakan Unsurya disingkat nggak apa-apa ya, boleh, Pak Nur ya. Silakan. Jadi untuk di Unsurya sendiri ada berapa jurusan nih saat ini? Baik, untuk jurusan di Universitas Dirgantara Marsikal Surya Dharma atau disingkat Unsurya, itu ada jurusan atau program studi ekonomi yang terbagi dalam 2 jurusan, manajemen dan akuntansi. Untuk Fakultas Teknik itu ada jurusan teknik elektro, teknik industri, dan sistem informasi. Betul. Dan Fakultas Hukum di kami juga ada, untuk konsentrasinya ataupun jurusannya di praktisi hukum. Di praktisi hukum ya. Dan di jurusan ekonomi ini sudah terakreditasi B. Ya. Untuk Fakultas Hukum juga sudah terakreditasi B. Ini juga bisa menambah nilai lebih buat lulusan dari kampus Universitas Dirgantara Marsikal Surya Dharma. Baik, jadi untuk para pemirsa yang berminat untuk mendaftarkan diri di Unsurya, di sini tersedia berbagai jurusan ataupun fakultas. Di antaranya ada Fakultas Ekonomi dengan jurusannya sendiri. Di sini ada manajemen, akuntansi, dan juga di sini juga ada Fakultas Hukum. Di sini ada ilmu hukum, dan juga ada Fakultas Teknik dengan konsentrasi ataupun jurusan diantaranya ada teknik elektro, ada teknik industri, dan juga ada sistem informasi. Baik, untuk jurusannya cukup banyak Pak Nur ya. Betul. Dan akreditasinya pun sudah B. Di sini jadi bahan pertimbangannya cukup tinggi ya Pak, karena akreditasi sudah B, lokasi gampang terjangkau, serta jurusan yang dipilih pun banyak ya. Betul. Baik pemirsa, sebelum saya lanjutkan ke pertanyaan-pertanyaan berikutnya Pak Nur ya, dan informasi mengenai perkuliahan berikutnya, ada baiknya kita jeda iklan sebentar Pak Nur. Jadi jangan kemana-mana pemirsa, tetap bersama kami dalam talk show Info PTS Terbaik. Baik, kembali lagi bersama saya Skita dalam acara talk show Info PTS Terbaik. Baik, beralih ke pertanyaan berikutnya Pak Nur ya. Jadi masalah lokasi sudah terjawab, masalah biaya sudah terjawab, dan jurusan pun sudah terjawab. Bagaimana nih caranya para pemirsa jika ingin mendaftarkan diri ke Universitas Unsurya ya, saya katakan, saya singkat Unsurya. Gimana nih Pak Nur caranya? Silakan Bapak. Untuk rekan-rekan ataupun calon mahasiswa yang ingin berminat bergabung dengan kami, bisa datang langsung ke Jalan Protokol Halim Perdana Kusuma, Komplek Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur. Atau bisa melakukan pendaftaran online. Jadi rekan-rekan ataupun calon mahasiswa bisa melihat di website kami unsuryaweb.web.id. Baik. Nah, di sana nanti akan tersedia untuk pendaftaran online. Jadi tinggal mengisikan melalui online di website kami, nanti akan kami proses. Dan kami follow up langsung ke calon mahasiswa tersebut. Gitu. Baik, jadi pemirsa, untuk cara pendaftaran sendiri ini ada 2 cara. Salah satunya adalah datang langsung ke sekretariat P2K atau program perlindungan kelas karyawan di Unsuryanya, mendaftar secara manual.
ketemu dengan petugas sekretariatnya, ataupun yang nggak punya banyak waktu. Dan sekarang zamannya zaman internet, Pak Nur. Betul. Ya. Jadi kalau misalkan mau datang pendaftaran via online juga bisa. Tinggal masuk ke websitenya. Websitenya itu ada unsuria.web.id. Nanti dipilih jurusannya dan diisi dengan biodatanya. Nanti ada petugas yang menghubungi atau di follow up lagi, Pak Nur ya. Bagi para pemirsa yang masih bingung nih bagaimana tata cara pendaftarannya, baik secara online maupun offline, Pak Nur ya, atau yang masih mau sekedar konsultasi mengenai jurusan, mengenai biaya, boleh kalian langsung hubungi di hotline kami di bawah ini. Untuk nomornya sendiri ada di 0800 1234 000. Saya ulangi ya, di 0800 1234 000. Untuk waktu pendaftaran sendiri kita buka dari hari Senin sampai dengan hari Minggu ya. Untuk hari Senin dengan hari Jumat ini kita buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 5 sore. Untuk hari Sabtu dan Minggu ya, dari jam 9 pagi sampai jam 5 sore. Ya, artinya kita buka di setiap hari. Ya? Jadi rekan-rekan yang memang berkesempatan datang di hari libur bisa meluangkan waktunya ke kampus kami. Bagi para pemirsa nih, jadi nggak perlu khawatir nanti sekretariatnya tutup atau nggak sempat datang ke kampus. Jadi untuk sekretariatnya sendiri ini buka setiap hari. Dari hari Senin sampai dengan hari Minggu. Dari jamnya itu Pak Nur dari jam 9 pagi sampai jam 5 sore. Jadi nggak perlu khawatir, pulang kerja pun bisa, di hari libur kerja pun bisa. Nah, untuk waktu pendaftaran sudah jelas ya Pak Nur ya. Jadi yang saya mau tanya lagi nih Pak Nur, kalau untuk biaya pendaftaran sendiri berapa nih? Silakan, untuk Pak. Biaya pendaftaran sendiri besarnya 100.000. 100.000 rupiah pemirsa untuk pendaftarannya. Nah, itu untuk semua jurusan ya? Untuk semua jurusan. Untuk semua jurusan. Itu kan kalau untuk yang mau datang langsung 100.000 rupiah ya, betul, Pak Nur ya. Kalau misalkan yang tadi kan ada pendaftaran online ya. Nah, kalau untuk yang daftar online sendiri untuk bayar pendaftarannya gimana? Silakan. Untuk pendaftaran online rekan-rekan bisa melakukan via transfer, ke rekening mandiri atas nama program perkuliahan karyawan. Baik. Jadi kalau untuk para pemirsa yang mau daftar online dan via transfer itu bank feralnya Bank Mandiri, Pak Nur ya. Dan untuk nama rekeningnya atas nama program perkuliahan karyawan. Betul ya. Untuk pertanyaan berikutnya nih Pak Nur. Biaya sudah ya Pak ya, lokasi sudah dan jurusan juga sudah. Dan kalau untuk fasilitas sarana dan prasarana yang ada di Universitas Unsuria sendiri apa nih? Baik, untuk sarana dan prasarana untuk di kampus kami itu sudah cukup memadai ya. Ruang kelas yang sudah ber-AC ya, dan tempat praktikum yang cukup lengkap. Lab bahasa Inggris, terus perpustakaan, lab komputer itu sudah tersedia di kampus kami. Lanjut ke pertanyaan berikutnya Pak Nur. Di sini ada pertanyaan Pak, bagaimana dengan lulusan dari Universitas Unsuria banyak atau tidak nih terserap oleh kalangan perusahaan baik yang lokal maupun internasional? Silakan Pak Nur. Untuk lulusan dari kampus kami itu sudah terserap di beberapa instansi, baik instansi pemerintah ataupun instansi swasta. Ya. Begitupun juga untuk lulusan yang sudah bekerja di luar negeri. Baik, luar biasa sekali ya Pak Nur, sampai ada yang bekerja di luar negeri ya. Baik, itu biasanya Pak yang bergerak di bidang apa nih Pak? Baik, untuk lulusan kami ya di bidang teknik elektro itu biasanya bekerja di perusahaan-perusahaan asing ya, di bidang sipil penerbangan ya, ataupun di bagian maintenance seperti itu. Baik, sebelum menuju ke pertanyaan-pertanyaan berikutnya Pak Nur ya, kita ada jeda iklan sebentar Bapak, jangan kemana-mana, tetap di acara Talkshow Info PTS Terbaik.
terima kasih masih bergabung bersama kami. Tadi kan sudah dijelaskan ya sama Bapak mengenai lokasi kampusnya sendiri sudah strategis ya. Itu berada di sebelah Bandara Halim Perdana Kusuma. Itu strategis banget Pak Nur ya. Dan juga mengenai jurusannya ada berbagai jurusan. Ada jurusan hukum, betul ya Pak? Ada jurusan ekonomi, ada juga jurusan teknik. Apalagi akreditasinya sudah B, itu sangat menunjang sekali. Dari segi biaya nggak perlu khawatir takut mahal. Ini bisa diangsur per bulan. Nggak perlu juga takut nggak ada waktu, karena waktunya sendiri sudah fleksibel. Kita di luar jam kerja, betul begitu Pak Nur ya. Nah, mungkin ada tambahan sedikit nih dari Pak Nur, silahkan dijelaskan Pak. Baik, untuk rekan-rekan atau calon mahasiswa baru bisa langsung datang ke kampus kami, Universitas Dirgantara Marsikal Surya Dharma di Jalan Protokol Halim Perdana Kusuma, Komplek Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur. Nah, kesempatan ini cukup bagus sekali, artinya rekan-rekan bisa meluangkan waktu di sela-sela kesibukan bekerja untuk menimba ilmu, mencapai tingkat yang lebih tinggi ke jenjang S1 ataupun ke S2. Baik. Gitu. Baik, jadi pemirsa di Unsurya sendiri perlu saya informasikan nggak hanya S1 aja, tapi ada juga S2-nya ya Pak Nur ya, dan masing-masing akreditasinya sudah B. Dan kapan lagi kuliah nggak pakai ribet? Dari mulai waktu dan juga pembiayaan sendiri itu nggak pakai ribet lagi. Kelas karyawan, artinya kita memperoleh informasi itu cukup mudah ya. Jadi informasi mengenai lowongan pekerjaan ataupun informasi pekerjaan itu lebih mudah ya Pak Nur ya. Artinya pemirsa sendiri tidak perlu khawatir. Karena selain dari lingkungan yang seluruhnya sudah bekerja, itu kan memperoleh informasi mengenai lowongan pekerjaan itu lebih mudah. Dan juga difasilitasi oleh kampus ya. Betul. Jadi ada istilahnya serapan dari perusahaan ya Pak Nur ya. Baik, itu sangat memudahkan sekali. Jadi tunggu apa lagi? Baik, bagi para pemirsa tunggu apa lagi nih? Untuk mendaftarkan dirinya bisa langsung mendaftar online ataupun mendaftar offline juga bisa ya Pak Nur ya. Mau datang langsung ke kampusnya, kami buka setiap hari dari hari Senin sampai dengan hari Minggu dari pukul 9 pagi sampai dengan pukul 5 sore. Atau bisa mendaftarkan diri Anda melalui online di websitenya. Untuk websitenya sendiri di sini ada unsurya.web.id. Sangat mudah sekali Pak Nur ya. Kapan lagi pemirsa? Kuliah nggak pakai ribet. Atau kalau untuk sekedar mau nanya-nanya dulu boleh bisa hubungi di hotline kami yang ada di bawah ini. Untuk nomornya saya ulang di 0800 1234 000. Saya ulangi ya di 0800 1234 000. Baik, sebelumnya terima kasih banyak Pak Nur telah datang di studio kami, telah memberikan banyak informasi mengenai program perkuliahan kelas karyawan. Mungkin ada yang mau disampaikan Pak sebagai penutup dari Bapak. Silakan Bapak. Terima kasih atas undangannya di acara Talkshow Info PTS Terbaik. Semoga acara ini terus berlangsung dan memberikan informasi ke masyarakat lebih luas lagi. Baik, terima kasih pemirsa telah menyaksikan acara Talkshow Info PTS Terbaik. Terus saksikan acara Talkshow Info PTS Terbaik dengan narasumber-narasumber yang berbeda. Maju terus pendidikan Indonesia, maju terus perguruan tinggi swasta Indonesia. Sampai jumpa dan salam sukses selalu.